Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Banif. Dan kali ini kita mau bahas ini nih, Kijang Innova Zenix ya, kalau misalkan disebut masih Kijang. Setelah 27.000 km atau hampir 30.000 km. Plus, ini mungkin bisa dibilang Innova Zenix yang paling tua di dunia ya. Ya nggak tahu paling tua atau enggak, pokoknya awal-awal lah. Nah, jadi setelah mungkin sekitar 8 bulanan, gue mau sharing experience gue apa aja dengan Innova Zenix ini. Dan bad and good-nya buat pertimbangan kalian untuk membeli. Ditambah lagi, ini mobil kilometernya tinggi 27.000. Karena nggak cuma gue doang yang pakai buat bolak-balik Klaten dan kawan-kawan. Ini juga dipakai kayak misalkan di rental ya. Kadang-kadang gue suka sewain. Makanya sekarang juga gue taruh Jakarta biar bisa disewa. Nah, mobil ini itu udah sampai Padang, Sumatera, udah sampai Surabaya, Bali belum, dan beberapa kali juga dipakai bolak-balik Klaten. Jadi wajar aja kalau dalam waktu 7-8 bulan kilometernya hampir 30.000. Nah, tapi buat teman-teman ya, ini muka gue seger banget. Kita baru aja cuci muka pakai ini nih. CAF Face Wash Triple Action Oil and Komedo Defense. Biar muka kita seger, nggak berminyak, dan bebas dari komedo. Tapi setelah pakai, biar lebih aman lagi, pakai ini nih. Nah, ini ada CAF Triple Protection Sunscreen Moisturizer. Kita harus pakai ini biar apa? Biar kulit kita tuh terjaga dari UVA, UVB, sinar radiasi blue light. Dan yang pasti, ini bukan sekedar sunscreen, tapi juga menjaga kelembapan kulit kita. Oke, let's go. Kita bahas dari depannya dulu ya. Jadi, seperti yang kalian udah lihat di video, Innova Zenix ini pertama punya kelemahan di lampunya yang menurut gua kurang terang. Nah, kalau ini lampu udah kita upgrade dari Young Motor, jadi udah nggak perlu diragukan lagi keterangannya. Cuma buat teman-teman kalau yang merasa, oh kalau upgrade lampu segini kan mahal nih, karena kan kita mesti bongkar frame ya. Ada satu, ada dua, terus fog lamp juga kita ganti. Sama Mini Pro G ini kita pasang ada 4 biji ya. Ya, 2 sih maksudnya, tapi kan sepasang 2 itu. Nah, kalian cuma pasang 2 Mini Pro G aja, itu udah cukup. Jadi kalau misalkan kalian beli tipe G, tipe V, atau buat mobil dinas ya, ini kan sangat tidak terang. Minimal dipasang 2 Mini Pro G, itu udah lebih dari cukup. Kalau mau spek head-on, nggak suka pakai Mini Pro G, baru hajar ke sini. Ya mungkin di atas 10 jutaan lah kalau yang mau bikin kayak begini. Tapi ada juga paket-paket hemat lainnya, jadi kalian langsung aja hubungi ke Young Motor Group. Sama di sini ada DRL-nya. Ya, kalau kalian beli tipe G, tipe V sekarang juga udah banyak yang jual part-partnya, dan di bagian bawah sini ada fog lamp itu 2 inci. Itu agak jarang yang jual 2 inci. Makanya kalau mau beli yang 2 inci mesti pesan dulu. Jadi kalau kalian mau upgrade lampu Innova Zenix ke headlampnya, misalkan bukan di Young Motor Group nih, pastiin dia punya anti errornya dan dia ngasih garansi. Jangan sampai nanti lagi bawa jalan nge-high beam, tiba-tiba cetar, mati semua instrumen. Nah, terus eksteriornya kalau kalian lihat ya, ini udah gua oprek-oprek lagi karena kemarin udah ada yang baret-baret gitu kan. Ya udah kita cat sekalian, gue pengen eksperimen lah dibikin sewarna body. Bagian sini dibikin sewarna body, di bagian sini tuh yang ada item-itemnya dibikin sewarna body semua, tapi ternyata hasilnya jadi bagus kecuali yang ini sih. Ini yang cetakan waffle ini sepertinya harusnya dibikin hitam aja. Yang ininya gue bikin jadi kayak black piano ya. Jadi bagus sih kalau yang ini kecuali yang ininya. Dan gue kan sebel banget kemarin ya, di sini tuh ada hitam-hitam. Nah, ini gue bikin sewarna body, jadi hitam-hitamnya nggak ada di sini. Soalnya di sini warnanya silver, yang di sini warnanya warna body. Tiba-tiba di sini ada hitam-hitam, nggak cocok. Nah, pas dihajar malah jadi bagus. Terus ban, ya. Kalau yang tipe Q, dia pakai velg 18 inci dan profilnya lebih tipis. Dia profilnya itu 50 aja. Jadi kita lihat dia cuma 50 ketebalannya. Nah, dengan ketebalan 50 ini, menurut gua dia agak keras dibandingkan dengan tipe G atau tipe V yang peleknya lebih kecil, profilnya lebih besar. Untuk yang tipe Q ini juga udah gua turunin tekanan bannya ke sekitar 32-33, dia kan nggak ada TPMS-nya ya. Tetap dia masih terasa keras. Soalnya gua senengnya itu tekanan ban nggak terlalu gede, biar empuk. Ditambah lagi dia ini kan dia pakai SP Sport Max ya, jadi emang ini buat yang sporty sih, bukan buat kenyamanan. Jadi kayaknya tire wall-nya juga agak sedikit keras. Jadi kalau misalkan kalian pengen upgrade ban, pelek gitu ya, sebaiknya dibikin profilnya lebih tebal sedikit dan pakai ban yang model comfort biar lebih nyaman, biar lebih nggak berisik, dan yang kedua biar lebih empuk pasti jalan. Atau dibalikin ke ukurannya tipe G sama tipe V, cuma dikasih model pelek yang lebih keren dikit lah, biar nggak kelihatan kayak cingkrang banget. Dan emang kalau dia ininya masih hitam nih, over fendernya nih ya, ini kelihatan badannya tuh mendelep banget sih.
Kalau dikasih spacer, nah pas dia ngayun travelnya kan, ini travelnya cukup panjang ya, dia suka mentok di bagian sini. Jadi harus di roll sedikit. Oke, nah terus nih body kit belakangnya, ini juga dia bikin silver ya. Cuma untuk bagian sensor parkirnya, ini nggak ditimpa cat, takutnya nanti jadi ngaco. Nah, ini kita buka bagian bagasinya, karena di belakang tuh sama sekali nggak ada isu ya. Nah, untuk bagian belakangnya, kalian pasti udah lihat ya, udah dipasang karpet dari Fluxury, makanya bagian belakangnya ini bisa ketutupan. Ada telepon, nanti kita angkat ya. Termasuk sampai ke bagian tengahnya sama bagian depannya juga. Nah, yang perlu diperhatiin, ini tuh sering kali lepas ya. Jadi karetnya ini di bagian belakang, itu karena suka buka bagasi barang gitu ya. Kalau kalian yang suka dipakai, dia tuh suka lepas mulu. Padahal ini dari tambahin lem sih. Jadi kayaknya si ininya nih kurang naik. Si plat plastiknya ini harusnya dibikin lebih naik lagi, biar kalau bawa barang kegeser-geser-geser, pas ngeluarin masukin, dia nggak ikut ke buka. Di sini gua nggak akan bahas tentang berapa tenaganya apa segala macam ya, tapi bagaimana perawatannya. Jadi si Zenix Hybrid ini perawatannya itu sebenarnya sama aja kayak biasa, cuma tiap berapa ribu kilometer itu bagian filter dari baterainya itu mesti dibersihin aja biar nggak kepanasan karena mampet. Nah, mesinnya sendiri dulu sempet gua bawa ke Toyota di kilometer sekitar 25 ribuan ya, buat ngecek si baterai health. Kenapa? Karena waktu itu gue balik dari Jakarta ke Klaten sama anak sama istri, ya kan? Cuma 4 orang doang, anak gue masih kecil-kecil lagi kan. Gue dapetin 114, kondisinya lagi hujan. Gue bingung, kok boros ya 114 ya, kan harusnya bisa 116. Karena waktu gue coba jalan sama anak-anak kantor aja yang sampai bensinnya habis, itu masih dapat 116 gitu. Padahal isinya penuh, berenam, gede-gede semua lagi badannya. Masa gue bawa anak-anak udah nggak kenceng karena hujan. Ternyata emang kalau hujan, ini mobil jadi lebih boros di tol 114. Tapi tetap seboros-borosnya masih 114 ya. Tapi pas bawa biasa, 116. Dan kalau kita bawa di dalam kota, lebih irit. Dalam kota bisa sampai 120. Jadi kalau kalian suka keluar kota, tetap Innova diesel lebih irit sih ya. Tapi kalau bawanya dalam kota aja, telepon lagi. Bawanya di dalam kota aja, ini sih iritnya pol. Karena ketika berhenti atau kecepatan rendah, dia lebih banyak pakai si mesin listriknya dibandingkan dengan mesin bensinnya. Bahkan kadang-kadang mesin bensinnya itu nyala cuma buat ngecas si baterainya doang. Jadi asalkan kalian ngikutin servis berkalanya, itu sih nggak ada masalah ya. Kaki-kakinya pun juga nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada bunyi-bunyi, nggak ada geletak-geletak, nggak ada beletak-beletak gitu. Aman semuanya. Sekarang kita masuk ke bagian depannya. Masuk ke dalam interior, ini interior udah kita ganti semua ya, joknya, terus door trimnya, sampai bagian sini-sininya ya. Ini yang bikin kadang-kadang penyewa kecelek. Karena ketika dikasih Zenix yang tipe Q, misalkan dia sewa di Autonet Rent Car gitu ya. Wih, bagus ya Zenix ya. Terus dia beli sendiri gitu kan. Dia chat admin, kok beda sih sama yang kemarin disewa ya? Ya jelas aja, punya gue udah full semuanya, diganti kulitnya plus ditambahin peredam dari luar sama dari dalam. Dan terus ini kan karena udah gue tambahin meja di belakang, harusnya kan bebannya tuh bertambah ya di sini ya. Nah, ini kursi kalau kita tarik begini, dia tuh nggak otomatis naik. Awalnya gue kira itu karena mobil ini udah dipasangin kursi belakang, karena modifikasi ya kan. Oh, mungkin karena mejanya kali berat, jadi dia nggak bisa balik mantul. Tapi ternyata enggak. Ternyata pas cobain Innova Zenix yang lain, gue cobain, awal-awal itu dia masih bisa balik tuh. Tapi lama-lama dia pernya makin lemah dan dia nggak bisa balik lagi. Jadi hampir semua Innova Zenix yang gue cobain yang buat rental-rental gitu, rata-rata sandaran kursinya tuh nggak bisa balik. Ya udah, jadi kalau misalkan mau dinaikin ya mesti pakai tangan dinaikin lagi gitu. Baru bisa jadi enak. Terus yang berikutnya, head unit. Ini head unit sama sekali udah gue pensiunkan sebenarnya, karena head unit itu benar-benar kacau gitu. Kita pakai Apple CarPlay, kita pakai Android Auto, itu sering banget ngehang. Kayak misalkan gue jalan dari Jakarta ke Klaten nih, ada aja tiap 2 jam ngehang, tiap 3 jam mesti di reset lagi. Terus yang paling sebel adalah suka jumping gitu loh. Gue pakai Android Auto seumur-umur itu belum pernah bermasalah. Bermasalah dalam artian kalau pakai Maps itu pasti bener. Pas pakai mobil ini, gue di lampu merah nih.
Udah ngebatin waktu itu. Ini kan harusnya kita kanan ya. Kenapa disuruh lurus gitu kan? Cuma karena gue jarang lewat tuh tempat gitu ya. Ya udahlah gue lurus. Pas gue lurus, tiba-tiba petanya jumping. Twing! Suruh muter balik. Dan itu kejadian nggak cuma di Android Auto, tapi di Apple CarPlay juga. Jadi kalau misalkan kalian suka pakai koneksi itu, ya agak sedikit kacau sih. Dan yang kedua, dia suaranya emang kurang banget ya. Jadi sekarang itu gue nyetel audio itu langsung dari prosesor. Jadi gue sambungin Bluetooth ke prosesor. Di sini ada buat ngatur volume dan buat ngatur subwoofer juga. Nah ini kemarin audionya kita di Concerto. Dan di Concerto itu nggak cuma buat audio doang, tapi buat perdamnya juga. Nah perdamnya juga buat gue bagus banget ya. Jadi suara kolong, suara samping itu bener-bener kedap. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dikurangin, yaitu wind noise. Jadi pas kita kencang misalkan 120 gitu ya, suara anginnya itu masih berasa agak lumayan. Mungkin juga itu salah satunya gara-gara sih ini nih talang air. Dan talang airnya ini sebenarnya pengen gue copot ya. Cuma sayang kalau dicopot karena seringkali orang buka jendela gitu kan terus ngetap parkir, ngetap tol. Nah itu tuh suka lupa, bukan suka lupa, suka telat naikinnya. Nah karena telat naikinnya, nah airnya bisa masuk ke dalam dan itu yang bikin biasanya rusak tuh. Entah nanti motor dari si power window-nya kah. Jadi ya daripada gue terpasang aja. Dan gue berharap ada yang jual versi yang bening. Karena di bagian sini nih, ini lumayan nih blind spot nih. Gara-gara si talang air. Kalau misalkan dibikin bening gitu ya, harusnya jadi bagus sih. Itu aja. Mungkin bentar lagi ada yang bikin nih Cina-cinaannya. Karena yang panel-panel itu tuh black glossy itu sekarang udah banyak tuh yang jual. Tinggal tempel. Kalau ini kan dibikin sendiri sama Om Ferry ya. Dicat sendiri ya dan bagus banget hasilnya. Nah, cuma kalau misalkan ditempel doang tuh dia ada sedikit naik gitu. Tapi jadi lebih bagus dibandingkan dengan polosan. Terus di sini bisa kalian lihat karpet Fluxury-nya. Bagus ya. Kalau kalian mau beli langsung aja ke Fluxury. Nah, terus di sini kan ada dashcam. Cuma dashcam-nya itu kurang bagus ya. Jadi kalau kita lihat hasilnya, gue pernah ngambil SD card-nya terus gue colok gitu ke laptop, ternyata emang kurang bagus. Makanya kita pasangin Blackview di sini. Dan ini harus pakai, kalau kalian copot, kalian harus pasang lagi pakai yang bagus nih lemnya. Karena ini beberapa kali lemnya copot. Waktu itu kan kita ganti kaca film ya. Nah pas ganti kaca film, kita tempel lagi, copot. Pasang pakai double tape lagi yang lebih bagus, copot lagi. Sampai akhirnya kita pakai yang kuat banget baru bisa nempel lagi. Bukan kuat banget sih sebenarnya. Kan si Blackview ini kan dia dikasih tambahan adesif ya. Nah, sama punya Blackview itu dia bentuknya kayak gel, kayak plastik gitu, kayak karet. Jadi pas dicopot dia nggak nyisain kayak gini. Nah, yang punya Blackview kita taruh di sini. Makanya jadi kuat. Oke, sekarang ke belakang. Ini sih bagian favorit gua kalau naik Innova Zenix. Kenapa? Karena ya kursinya sih tengahnya udah kita bikin nyaman banget. Jadi buat teman-teman yang mau ke tukang jok gitu ya, mau upgrade Zenix, pertama nih ya, kalian minta di bagian sininya tuh dibikin lebih turun, lebih ke dalam. Karena di sininya tuh agak sedikit nonjol. Makanya pas masih standaran itu agak sedikit nggak enak di bagian sininya. Nah ini udah diperbaikin nih. Nah terus yang kedua, dia bisa dibikin satu step lebih mundur lagi. Jadi punya gue ini udah dibikin, kalau dibikin mundur, dia benar-benar mundur banget. Harusnya mungkin cuma segini ya. Nah kalau punya gue bisa lebih mundur lagi. Karena sama Om Ferry diakalin. Nah kalian coba aja ke tukang jok minta dibikin seperti itu juga. Baru kursi jadi enak plus ditambahin kuping. Tujuannya apa? Kalau kita tidur, kita jatuh, tuh ada yang nyangga. Enak banget ini. Jadi kalian tuh nggak perlu beli Alphard ya. Dengan pakai Innova Zenix yang tengahnya udah disempurnakan ya. Gue nggak bisa bilang jelek sih karena dari awalnya emang udah bagus juga. Dengan disempurnakan, dikasih perdam, dikasih audio yang bagus, dan ini dibikinnya dual staging ya, jadi bisa bagus di depan sama bagus di tengah. Makanya di sini kita kasih nih ada tweeter yang bentuknya kayak OEM. Ini kalau nggak salah covernya tuh pakai punyanya Alphard. Kalian minta bikin kayak gitu aja. Abis itu langsung di tengah ini enak banget asli. Di sini ada RSE atau Rear Seat Entertainment yang menurut gua agak kurang ya. Pertama kalau malam dia silau banget. Jadi kalau kita nggak sengaja kepencet, buah nyala itu mata kita tuh langsung nggak enak gitu. Dan ini suka bunyi-bunyi. Jadi kalau lagi jalan lewat jalan jelek tuh suka ngekok gitu ya. Makanya menurut gue ya harusnya Toyota tuh bisa ngeluarin yang varian nggak ada RSE-nya. Karena gue yakin sih nggak semuanya punya RSE. Dan nggak semuanya suka ada RSE di belakang. Dan ini nih,
Jadi kalau kita masuk ya, ini sering banget kejadian di beberapa teman-teman rental mobil ya. Orang masuk, megang RSE-nya patah, cetak. Nah, pasanglah seperti ini. Ini kuat sekali ya. Jadi tuh. Jadi sama Om Ferry ini dikasih tulang lagi, dikasih tulang, dibaut, baru ini bisa nempel. Jadi jangan dibaut cuma di plat plastiknya aja. Karena kalau di plastiknya doang udah pasti digini pasti jebol. Tuh, ini kuat nih tuh. Makanya kalau nanti kalian misalkan kalian ke tempat lain bukan ke Om Ferry gitu ya, mungkin kalian di mana jauh minta tolong dipasangin beginian tapi platnya dibikin agak tebel. Terus ini yang paling sering nih, biasanya bentar ada lakban nggak ya? Jadi di Innova Zenix ini gue biasanya selalu naruh lakban. Nggak ada lagi. Fungsinya adalah untuk nutup AC di bagian sini karena kalau kita nyalain AC belakang gitu ya, terus kita duduk posisi paling pol ya. Ini tuh pas banget di kepala kita gitu loh. Walaupun udah ditutup ya, tapi tetap masih bocor. Nah ini yang bikin kepala pusing. Nah solusinya apa? Ditutup pakai lakban. Biar enak. Nanti dilakbanin aja, seret gitu ya. Dijamin deh, baru berasa enak. Tapi kalau misalkan nanti belakangnya dibuka ya, misalkan belakang ada orang gitu ya. Nah ini dibuka dikit aja. Kita agak maju sedikit, soalnya kalau kena kepala itu bikin pusing. Asli beneran itu bikin pusing ya. Nah, kalau begini baru pas. Cuma nggak enak posisi duduk yang tengah. Soalnya tuh kaki kita nggak bisa masuk. Dia tuh ada ini ya, ada baterai di depan. Jadi kakinya tuh gini doang. Nah, kalau kita majuin baru di belakang tuh punya space yang cukup lega. Atau yang bagian pengemudi ya suruh majuin lagi dikit. Udah, nyaman deh. Terus buat yang nanya, emang kalau pakai lakban nggak ngerusak plafon ya? Nih, nggak rusak tuh. Ini sering lo ditutup loh, dibongkar pasang. Tapi dikasih lakban dia nggak ikut narik sih, padahal udah kilometer segini beberapa kali kita tutupin lakban karena pada protes kan pusing, tapi ini nggak baik-baik aja tuh. Tapi so far ya punya duit 600 juta sebenarnya ada satu mobil yang menurut gue bisa jadi bahan pertimbangan Anda gitu ya, yaitu Toyota Foxy. Cuma dia belum hybrid, dan yang kedua ground clearance-nya lebih pendek dibandingkan dengan Zenix, dan yang ketiga kursi tengahnya itu nggak senyaman si Zenix. Karena Zenix ini kalau kita mundurin paling ujung ya kan, terus kita keluarin di sini kakinya dia ada ottomannya. Nah, lumayan walaupun kita nggak bisa sampai depan ya ujung ya, kalau sampai ujung banget pasti kaki kita mentok tuh. Segini aja tuh kita tidurin ke belakang itu udah enak banget. Dan gue tuh kemarin sempat kepikiran gitu ya, apa turunin ke peleknya tipe G sama tipe V, terus badan ditebelin biar lebih empuk gitu ya. Cuma ini tampilannya kan kurang bagus ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai 18, ganti bannya aja, profil tebelin dikit, ini pasti di belakang sini jadi lebih enak lagi dibandingkan dengan varian standarnya. Dan gue tuh next pengen pasang korden di sini. Jadi kayak kita tuh di belakang punya privacy tambahan. Cuma kita lagi develop gimana caranya bikin dia jadi rapi sih. Karena gue nggak pengen yang kewer-kewer gitu loh. Nggak asik kan. Gue pengen bikin yang rapi. Kalau di India dia tuh ada bisa ditarik kray. Cuma kenapa yang di versi Indonesia malah nggak ada? Agak sebel di situ sih. Oke, ya wes. Jadi itu aja mungkin vlog kita kali ini tentang owning experience dari Innova Zenix setelah 27.000 km. Buat teman-teman yang udah punya Innova Zenix dan seperti apa rasanya, bagaimana merawatnya, coba komen di bawah seperti apa. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.